Sepanjang kami memuji dan membesarkan nama-Mu, saat kami sedang menyembah Tuhan, surga turun, hadirat Tuhan turun, melingkupi semua kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan waktunya bagi kami untuk duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bicaralah bagi kami semua. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Siap dengar firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk. Baik, shalom saudara-saudara. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di minggu keempat di bulan Januari, tanggal 22 Januari. Dan ibadah hari ini itu bertepatan dengan hari raya Tahun Baru Imlek. Dan saya pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara mau berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus? Merupakan anugerah yang luar biasa kita bisa beribadah hari ini. Dan tema kita di bulan Januari adalah Great Wellness, yaitu kesehatan yang luar biasa yang berhubungan dengan spirit atau roh, soul, jiwa, body, tubuh saudara, mind saudara, pikiran saudara, dan mental health saudara atau kesehatan mental saudara atau kesehatan jiwa saudara. Dari tema Great Wellness ini, saya akan menyampaikan satu tema tentang a meaningful life, kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna, yang berhubungan dengan Great Wellness. Ternyata a meaningful life atau kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna itu setelah saya belajar ternyata sangat erat berhubungan sekali dengan Great Wellness. Bagaimana kehidupan saudara bisa bermakna dan hubungannya dengan Great Wellness. Mari sama-sama kita lihat di dalam kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat sama seperti jiwamu pun makmur. Saya ingin menyimpulkan ayat ini bahwa Tuhan rindu, Tuhan ingin kehidupan saudara dan saya itu selalu sejahtera dalam segala hal. Katakan sama-sama, amin. Artinya seperti ini, saudara memiliki kehidupan yang berarti, bermakna, memiliki a meaningful life dalam kehidupan saudara. Dan kita juga perlu menyadari seperti ini, bahwa kesehatan dan kekayaan seseorang itu banyak bergantung kepada kesejahteraan batin orang tersebut atau mental health orang tersebut. Di dalam bahasa firman Tuhannya dikatakan inner beauty orang tersebut atau kecantikan batinnya orang tersebut sangat bergantung kepada itu. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental saudara atau mental health saudara menentukan besarnya kesejahteraan yang engkau akan nikmati dalam hidupmu di depan. Jika saudara memiliki pola pikir yang benar, saudara memiliki positive mindset, hati nurani yang tentram, peace of mind, hati yang damai, peaceful heart, selalu bersukacita, always rejoice, tidak hobi bersungut-sungut, tidak hobi menyalahkan orang lain, dan ini penting saudara. Dan selalu menemukan hal-hal sekecil apapun juga untuk saudara syukuri. Ini penting saudara, ya. Hal sekecil apapun juga jika saudara syukuri, maka saya mau pastikan hidup saudara pasti bahagia dimanapun saudara berada.
Saudara akan menikmati itu di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara akan menikmati di dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara. Saudara akan menikmati itu semua. Keberhasilan, kesuksesan, dan kesejahteraan seseorang bukan ditentukan oleh hal-hal eksternal yang ada di luar sana. Bukan saudara. Tetapi ditentukan oleh kondisi internal dari jiwa saudara, dari soul saudara, dan pikiran saudara, mindnya saudara, atau thoughts-nya saudara. Sebagai anak-anak kerajaan surga, saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan surga. Saudara dan saya sebenarnya memiliki akses. Sekali lagi, saudara dan saya sebenarnya memiliki akses kepada anugerah Tuhan untuk menikmati kesejahteraan dalam segala hal dalam hidup saudara. Memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kehidupan yang berarti, memiliki a meaningful life dalam hidup saudara. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan antara a meaningful life dengan health, kesehatan, termasuk roh dan jiwa saudara. Seperti tema kita bulan ini, Great Wellness. Dari apa yang saya pelajari, ternyata kehidupan a meaningful life itu juga bergantung kepada kesehatan saudara. Itu sebabnya kesehatan saudara tidak bisa diabaikan. Saudara dengarkan ini, banyak orang saat ini itu hanya mengejar kesembuhan ilahi. Apakah itu salah? Saya mau bilang tidak salah. Nah, di gereja kita IHS ini ada demikian banyak program yang dibuat oleh gembala senior kita. Ada Aku Ditolong Tuhan itu setiap hari Senin. Kalau Bapak Ibu punya waktu di hari Senin dan Bapak Ibu punya persoalan dengan kesehatan saudara, dengan apa saja yang berhubungan dengan hidup saudara, Bapak Ibu bisa masuk di situ. Aku Ditolong Tuhan setiap hari Senin. Bagus banget. Minta didoakan. Dan ada demikian banyak orang yang dipulihkan, disembuhkan dalam acara tersebut. Kontennya Yusak Hadi Siswantoro atau YHS Media. Ada lagi saudara, konten yang lain. Dan yang lagi booming saat-saat ini, doa pagi kita, Jesus and me. Senior pastor kita juga, Pastor Yusak. Dan sekarang ini dalam 1 bulan terakhir ini saya melihat Pastor Hana. Wow, amazing sekali di dalam. Saudara bisa ikut itu pukul 5 pagi. Dan saudara bisa mengikutinya juga sepanjang hari. Tetap saudara bisa buka di YHS Media. Saudara dengarkan ini. Sekali lagi, banyak orang hanya mengejar kesembuhan ilahi. Tetapi mereka ternyata gagal menjaga kesehatannya. Ini yang jadi titik persoalannya saudara. Ini yang jadi problemnya. Kebanyakan orang hanya mengejar kesembuhan ilahi tetapi tidak mau menjaga kesehatannya. Betul atau tidak saudara? Saya mau tanya kepada saudara-saudara warga surga di tempat ini. Saudara memilih disembuhkan atau saudara memilih sehat? Sekali lagi, kurang dengar. Saudara memilih disembuhkan atau saudara memilih sehat? Sehat saudara. Semuanya menjawab sehat. Kalau saudara memilih disembuhkan itu berarti saudara sedang sakit. Atau saudara sudah sedang sakit. Tetapi jika saudara menjaga kesehatan saudara dengan baik, maka saudara tidak butuh disembuhkan. Betul atau tidak? Saudara enggak butuh disembuhkan. Dan saya percaya sebelum saudara sakit, seharusnya saudara bisa mengerti untuk memiliki tanggung jawab dengan kesehatan saudara. Nah itu sebabnya malam hari ini saudara perlu memastikan kondisi saudara tetap optimal, maksimal, prima. Sesuai dengan tema besar gereja kita tahun ini. The Year of Great Achievement. Tahun perolehan besar. Supaya saudara dapat bekerja dengan maksimal. Saudara dapat berada di tengah-tengah keluarga saudara dengan maksimal. Mengerjakan bisnis saudara, pelayanan saudara, pendidikan anak-anak saudara. Saudara dapat beraktivitas dengan maksimal di situ. Bahkan mengerjakan tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan ingat ini saudara, saudara perlu sehat bukan hanya roh dan jiwa saudara yang perlu sehat. Tetapi tubuh saudara juga perlu sehat. Nah untuk memiliki a meaningful life atau kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna, apa yang harus kita lakukan? Ternyata firman Tuhan mengajarkan ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Nah yang pertama untuk memiliki a meaningful life dalam hidup ini,
Yang pertama, take care your body. Saya singkat dengan fit atau bugar. Rawatlah tubuhmu dengan baik. Rawat tubuh saudara dengan baik supaya saudara bisa fit atau bugar. Efesus pasal 5 ayat 29. Efesus pasal 5 ayat 29. Sebab tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri. Saya mau tanya kepada saudara yang ibadah di Geraha 4 ini. Ada yang membenci tubuhnya? Gak ada saudara. Saudara pasti menyayangi tubuh saudara. Dan firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya ia memelihara dan menyayanginya. Ia merawat tubuhnya dengan baik. Ia maintain tubuhnya dengan baik. Sebagaimana pula Tuhan terhadap gerejanya. Saya mau berikan contoh yang paling sederhana, yang mudah bisa saudara nangkap, saudara bisa mengerti. Kalau saudara punya kendaraan, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu truk. Saudara pakai setiap hari. Saya tanya, kendaraan yang saudara pakai lambat tapi pasti itu akan rusak atau tidak? Akan rusak. Saudara pakai dengan normal saja, karena dipakai setiap hari itu akan rusak. Tetapi jika kendaraan saudara isi dengan bahan bakar sembarangan, saudara tidak pernah servis, tidak pernah ganti oli. Saya mau tanya kepada saudara-saudara sekali lagi, kira-kira kendaraan saudara itu akan rusak atau tidak? Saudara pasti jawabnya akan rusak. Saya jawabnya beda. Akan lebih cepat rusak. Memang pasti rusak, tapi akan lebih cepat rusak. Kendaraan yang dipakai normal saja lambat laun akan rusak. Apalagi kalau saudara abuse kendaraan saudara, saudara tidak rawat, saudara abaikan, akan lebih cepat rusak. Demikian juga dengan tubuh ini saudara. Perhatikan baik-baik saudara yang hadir di ibadah malam hari ini. Tubuh ini itu juga perlu dirawat. Dipakai normal saja lambat laun pasti rusak. Karena tubuh ini ada masa expirednya. Ada masa kadaluarsanya. Kalau saudara tidak maintain tubuh saudara, saudara tidak rawat, otomatis durasi waktunya tidak akan panjang, tapi menjadi pendek. Saudara seringkali mendengarkan kalimat seperti ini. Mau umur panjang. Pastor Elisa luar biasa. Sampai dengan hari ini 73 loh. Masih segar bugar, luar biasa. Tanya rahasianya. Tanya rahasianya. Ada orang kalau kita tanya, bagaimana mau umur panjang? Minta pada Tuhan umur panjang. Tetapi seringkali kita yang membuat usia kita jadi pendek. Lalu ada yang bilang gini, Pastor, usia kita kan di tangan Tuhan. Saya bilang benar, gak salah. Tetapi ingat, kita bisa memperpendeknya jika kita tidak merawat, menjaga tubuh ini dengan baik. Nah tugas kita adalah merawat tubuh ini dengan baik. Bukan hanya merawat roh dan jiwa kita. Memberi makan roh dan jiwa kita dengan firman Tuhan. Dengan ibadah seperti ini. Dengan doa, dengan pujian. Tetapi juga patut bagi kita untuk merawat tubuh ini. Kalau saudara sudah rawat tubuh saudara. Tetapi sakit itu berarti di luar kendali saudara. God's control. Sama seperti contoh tadi, saudara sudah merawat kendaraan saudara dengan baik tapi ketabrak. Itu di luar kendali saudara. Nah itu sebabnya di bagian yang pertama saya mau menekankan kepada saudara. Penting bagi saudara untuk merawat tubuh saudara dengan baik. Take care your body. Supaya saudara bisa menikmati a meaningful life. Kehidupan yang bermakna, yang berarti, yang memberikan dampak kepada keluargamu, kepada pekerjaanmu, kepada bisnismu, kepada pelayananmu, dan kepada banyak orang. Saudara mau berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus? Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki kehidupan a meaningful life? Yang kedua adalah God cares about your body. Saya singkat dengan cares. Tuhan care dengan tubuh saudara. Tuhan peduli dengan tubuh saudara. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Dan biarlah Elohim damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya. Koma, tidak berhenti sampai di situ. Juga, firman Tuhan menekankan juga memelihara
seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu. Mengcover, merawat, memelihara, maintenance, memelihara seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu. Sehingga tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara begini, seringkali kita berpikir begini, Tuhan hanya peduli dengan roh dan jiwa kita. Dan Tuhan, tubuh kita ini bukan urusannya Tuhan. Apakah benar demikian? Ternyata tidak saudara. Ternyata firman Tuhan tadi berkata, biarlah kamu dikuduskan sepenuhnya, juga memelihara seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu, sehingga tidak bercacat sempurna pada saat kedatangan Yesus Tuhan kita. Saudara sekali lagi, Tuhan bukan hanya peduli kepada roh dan jiwa saudara, tetapi Tuhan juga peduli dengan tubuh saudara. Mari katakan sama-sama, Tuhan peduli dengan tubuhku. 1, 2, 3. Tuhan peduli dengan tubuhku. Tuhan peduli dengan tubuh saudara, Tuhan peduli dengan tubuh saya. Artinya begini, Tuhan mau saudara sehat, Tuhan mau kehidupan saudara baik, Tuhan mau kehidupan saudara maksimal, Tuhan mau saudara menjaga dan merawat tubuh saudara, agar saudara bisa menikmati arti yang sebenarnya, a meaningful life itu. Yang ketiga saudara, bagaimana saudara bisa memiliki a meaningful life, memiliki kehidupan yang bermakna, berarti. Yang ketiga, your body is a connecting vehicle, saya singkat menjadi connect. Tubuhmu adalah kendaraan penghubung. Apa maksudnya? Saudara perhatikan baik-baik ini. Definisi manusia seperti ini. Sekali lagi, definisi manusia seperti ini. Manusia adalah makhluk roh, memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tubuh kita ini bukan hanya sekedar tempat tinggalnya roh dan jiwa. Bukan hanya sekedar tempat tinggalnya roh dan jiwa. Tapi tubuh kita ini adalah kendaraan. Tubuh kita ini adalah penghubung antara roh dan jiwa. Jika yang ada hanya roh dan jiwa, tidak ada tubuh, itu namanya roh gentayangan. Bayangkan roh dan jiwa kemana-mana. Menakutkan saudara. Harus ada tubuhnya. Pertanyaannya buat kita. Jika hanya roh saudara kuat, jika hanya jiwa saudara kuat, tetapi tubuh saudara lemah, kira-kira menurut saudara, apakah saudara bisa beraktivitas dengan baik atau tidak? Tentu tidak. Saudara nggak bisa akan maksimal beraktivitas. Jadi tubuh yang sehat, jiwa dan roh yang sehat adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manunggal, a unity. Body, soul, spirit itu a unity. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya seperti ini. Optimal atau tidaknya hidup saudara. Untuk menerima berkat Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya roh dan jiwa saudara yang harus sehat. Tetapi tubuh saudara juga harus sehat. Itu sebabnya penting bagi saudara untuk merawat tubuh saudara dengan maksimal. Agar tubuh saudara bisa dipakai Tuhan dengan maksimal untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi tubuh saudara dan saya adalah kendaraan penghubung kepada roh dan jiwa. Your body is connecting vehicle. Mari kita baca firman Tuhan, hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Tesalonika pasal 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Tubuh saudara dan saya ini adalah rumah tempat tinggalnya Roh Kudus. Your body is the temple of the Holy Spirit. Sekali lagi, tubuh saudara adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Rumah Roh Kudus. Hidup kita ini telah dibeli. Firman Tuhan tadi bilang hidup kita ini telah dibeli. Telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tapi miliknya siapa saudara? Miliknya Yesus.
Nah itu sebabnya saya mau menekankan kepada saudara-saudara. Jangan sembarang memakai tubuh saudara. Jangan sembarang memakai tubuh saudara. Begadang tiap hari, makan terlambat tiap hari, minum terlambat tiap hari. Kalau ketemu makan, makan terlalu gelojo. Tidak pernah olahraga, alkoholik, merokok, drugs, dan sebagainya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara perlakukan tubuh saudara seperti itu, cepat rusak atau tidak? Cepat rusak, saudara. Kalau saudara merusak tubuhmu, saudara sedang merusak rumah Roh Kudus. Beritahu di samping kiri kanan saudara, jangan rusak tubuhmu ya. Ya, jangan rusak tubuh saudara. Itu sebabnya rawat dan pelihara tubuh saudara. Karena itu tanggung jawab saudara. Dengar ini. Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidup saudara. Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidup saudara. Pertama-tama untuk memakai hidup saudara. Menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Untuk menjadi saksi. Yang berikut adalah bonus berkat. Untuk saudara menerima berkat penuh dari Tuhan. Dan juga untuk memakai hidup saudara. Bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu sebabnya rawat tubuh saudara dengan baik. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan tidak ingin saudara pulang cepat. Ada yang mau pulang cepat? Bukan pulang dari tempat ini, pulang cepat ke sono. Ya. Bahasa koinya, huicia, mau pulang cepat situ. Enggak saudara, Tuhan enggak mau. Saudara pulang cepat sebab Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidup saudara. Itu sebabnya jaga dan rawat tubuh saudara, jaga kesehatan saudara. Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau berkati hidup saudara. Tuhan mau hidup saudara berdampak kepada orang lain. Terakhir sebelum saya selesai. Bagaimana merawat tubuh dengan baik? Sebenarnya ada banyak sekali. Tapi saya hanya share 3 hal yang sangat penting sekali. Bagaimana supaya tubuh saudara, hidup saudara bisa berfungsi maksimal. Saudara bisa sehat, saudara bisa bugar. Dan saudara bisa memiliki a meaningful life dalam hidup saudara. Yang pertama, perhatikan pola makan. Ada ayat yang saya mau bacakan, tidak ada di PowerPoint, tapi minta tolong multimedia. Amsal pasal 23 ayat 2. Ini bagus saudara. Amsal 23 ayat 2. Bisa? Nah ini dia. Tentang makanan ini saudara. Bila nafsu makanmu besar, taruhlah pisau di tenggorokanmu. Jadi kalau saudara sedang makan, nafsu makanmu sedang gede. Firman Tuhan bilang, taruh pisau di sini. Supaya engkau berhenti. Artinya punya penguasaan diri. Dan saya percaya saudara tahu pola hidup makan yang sehat. Dan saya percaya saudara bisa melakukan itu. Ada pepatah bilang begini. What you are, what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Dari tubuh saudara, kelihatan apa yang engkau makan. Bagaimana pola makanmu. Saya punya satu moto yang singkat. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya makan apa saja saudara. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya makan apa saja. BABI, AU, makan. Tahu saudara AU? AU, Scooby-Doo. Gitu ya. Makan saudara, makan apa saja. Tapi secukupnya, semua secukupnya. Dan saudara bisa melihat tubuh saya seperti ini. Tetap seperti ini. Itu sebabnya jaga pola makan saudara. Supaya tubuh saudara sehat. Untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan berkati. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, berolahraga. Berikan waktu untuk dirimu untuk berolahraga. Sebab itu akan membuat tubuhmu menjadi bugar. Saya tiap hari harus menyiapkan waktu saya untuk berolahraga. Dan saya tidak perlu tempat yang besar. Saya hanya butuh tempat 1x1 untuk bisa berolahraga. Saya mengayunkan tangan saya dan kaki saya itu selama kurang lebih 30 menit. Dan saudara bisa melihat bentuk tubuh saya seperti ini. Saya mengayunkannya seperti ini saudara. 30 menit. Dan waktu saya baca kiat tentang olahraga ini.
tentang olahraga ini, itu ternyata bisa menyembuhkan pembuluh darah, sakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan banyak penyakit lainnya juga termasuk orang yang lututnya sakit. Dengan hanya mengayunkan gini setiap hari saudara. 30 menit. Dan kalau saya punya waktu yang luang, hari-hari libur, bukan hari Minggu, hari-hari libur. Di belakang rumah kami itu ada lapangan sepak bola pas di depan rumahnya Pak Berti. Saya dengan istri pagi-pagi sudah keluar atau sore hari sudah keluar. Kami keliling 10 kali di lapangan tersebut. Sesudah kelilingan ke-10 kami pulang ke rumah. Kami duduk di teras. Kami minum teh hangat. Sedap saudara. Keringatnya bercucuran. Pak Berti pernah syuting sama saya pada saat saya sedang kelilingan dengan istri. Itu sebabnya berikan diri saudara untuk bisa berolahraga supaya saudara sehat, saudara bisa mengerjakan banyak hal dalam hidup saudara. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, perhatikan istirahat saudara. Kalau sudah waktunya istirahat. Jangan ditambah lagi porsinya. Istirahat yang cukup. Ada yang tanya sama saya, bagaimana kalau pekerjaannya menumpuk? Bisa sekali-sekali, tapi tidak bisa setiap hari. Sebab tubuh saudara akan mengeluarkan warning alarm bahwa tubuh saudara sudah waktunya untuk istirahat. Waktu untuk istirahat, istirahatlah. Supaya tubuh saudara bisa bugar, bisa sehat. Dan Tuhan pakai secara maksimal. 3 hal sudah kita dengarkan malam hari ini. Bagaimana menikmati a meaningful life, kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna. Yang pertama, fit. Take care your body, rawatlah tubuhmu dengan baik. Sebab tubuh saudara, tubuh saya ini aset. Asetnya saudara, asetnya kerajaan sorga. Untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan berkati. Yang kedua, care. God cares about your body. Tuhan peduli dengan tubuhmu. Tuhan sangat peduli dengan tubuh saudara. Jika saudara sakit, ada tim yang bisa mendoakan saudara. Tahun kemarin healing and restoration. Dan sampai hari ini masih saudara. Healing and restoration. Kesembuhan dan pemulihan. Saudara perlu tubuh yang sehat. Dan yang terakhir, connect. Your body is a connecting vehicle. Tubuhmu adalah kendaraan penghubung. Tubuhmu harus sehat, bukan hanya roh dan jiwa saudara. Supaya bisa maksimal. Caranya bagaimana? Perhatikan pola makan saudara. Olahraga teratur. Istirahat yang cukup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya! Bapak terima kasih. Kami sudah dengarkan malam hari ini tentang a meaningful life, kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna, yang berhubungan dengan great wellness, kesehatan yang luar biasa. Hubungannya dengan spirit, body, soul, mind, dan mental health. Ajar kami Tuhan untuk dapat merawat tubuh ini dengan baik, bukan hanya roh dan jiwa kami. Ajar kami untuk dapat merawat tubuh ini dengan baik. Dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat, dengan roh yang sehat. Hamba-Mu percaya, maka segala berkat yang terbaik Engkau pasti beri dalam hidup kami. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu dalam segala musim kehidupan kami. Kami boleh hidup berarti, memiliki a meaningful life dalam hidup ini. Berkati semua anak-anak-Mu. Berkati semua warga surga yang hadir malam hari ini dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat, pikiran yang sehat, mental health yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Diberkati, katakan sama-sama. Amin.